Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih dengan NIM 124010057. Tujuan saya membuat video untuk UAS saya pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Misdah SAG MPD, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada pertanyaan pertama, urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Nah, pada peserta didik, pendidik kewirausahaan memiliki urgensi yang sangat penting dalam membentuk kemandirian pada peserta didik. Nah, khususnya di tengah tantangan globalisasi dan persaingan kerja dan perubahan sosial yang sangat cepat. Nah, kemandirian tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan ekonomi, tetapi juga mencukupi sikap mental, keaktifan, tanggung jawab, dan keberanian mengambil keputusan. Nah, dengan melalui pendidikan ini, kewirausahaan pada peserta didik dilatih untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam melihat peluang serta mencegah masalah. Nah, pada peserta didik tidak hanya diposisikan sebagai pencuri kerja atau job seeker, tetapi juga sebagai menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat relevan untuk mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja formal yang jumlahnya terbatas. Nah, selain itu, pendidikan kewirausahaan ini menanamkan nilai-nilai kreatif, nilai-nilai karakter seperti disiplin, kerjasama, jujur, mandiri, kepercayaan diri, dan pantang menyerah. Nah, ini nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan juga selaras dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, ikhtiar, dan tanggung jawab. Nah, dengan ini pada pendidikan kewirausahaan berperan strategis dalam membentuk peserta didik yang mandiri secara ekonomi, matang secara emosional, dan siap menghadapi kehidupan nyata dengan sikap produktif dan berdaya saing. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, 4 strategi belajar kewirausahaan yang sangat efektif menurut saya nih. Nah, ada 4 ya. Nah, yang pertama tuh project berbasis e-learning atau disebut dengan PJBL. Nah, strategi ini sangat efektif karena pada peserta didik dia bisa belajar melalui proyek nyata seperti membuat produk atau merancang usaha sendiri. Nah, peserta didik tidak hanya memahami teori kewirausahaan, tetapi juga mempraktekkannya secara langsung sehingga melatih kreatif, kerjasama, dan tanggung jawab. Terus ada PBL. Nah, PBL ini singkatan dari problem berbasis learning. Nah, ini pada pembelajaran berbasis masalah melatih peserta didik untuk menganalisis permasalahan nyata yang terkait dengan dunia usaha. Nah, strategi ini sangat efektif karena membiasakan peserta didik mampu berpikir kritis, mencari solusi, dan mengambil keputusan secara mandiri. Nah, terus ada pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, pada strategi ini menekankan pengalaman langsung seperti kita magang. Nah, ataupun simulasi usaha ataupun praktek jual beli. Nah, ini
pengalaman nyata membuat pembelajaran lebih bermakna dan membuat mental usaha sejak dini. Nah, terus ada pembelajaran kontekstual. Nah, ini dengan strategi ini mengkaitkan materi kewirausahaan dengan kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Nah, pembelajaran menjadi lebih relevan dan mudah dipahami karena peserta didik dapat langsung melihat manfaat kewirausahaan dalam lingkungan sekitar. Nah, ada keempat. Nah, pada keempat strategi ini yang sangat efektif karena ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran dan ini mendorong terbentuknya sikap serta keterampilan usaha secara nyata. Lanjut pada pertanyaan ketiga, contoh wirausahaan dalam bidang pendidikan agama Islam beserta analisis peluang dan tantangan. Nah, ada lembaga bimbingan belajar atau disebut dengan bimbel. Nah, pada PAI dan tahfiz. Peluangnya itu dapat kita ambil seperti tingginya kebutuhan orang tua terhadap pendidikan agama Islam yang berkualitas dan juga dapat dikembangkan secara offline maupun online. Nah, sejalan dengan meningkatnya kesadaran religius masyarakat. Nah, tantangannya di sini persaingan dengan lembaga serupa, terus membentukkan tenaga pendidik yang kompeten dan berakhlak, terus menjaga konsistensi kualitas pembelajaran. Nah, pada penerbitan dan penjualan buku atau modul PAI, nah dapat kita ambil pada peluangnya di sini kebutuhan materi ajar PAI yang kontekstual dan inovatif, terus dapat dipasarkan secara digital atau disebut dengan e-book. Nah, ini sangat mendukung kurikulum pendidikan Islam. Nah, tantangannya nih, apa sih tantangannya? Nah, tantangannya nih membutuhkan modul atau membutuhkan modal awal dan kreativitas konten pada persaingan dengan buku terbitan besar. Nah, dan ada juga hak cipta dan legalitas penerbitan dan hak cipta dan legalitas penerbitan. Nah, ada contoh kreator edukasi Islam. Nah, itu seperti YouTube, Instagram, podcast. Nah, ini peluangnya cukup besar. Nah, pada media digital ini memiliki jangkauan sangat luas. Nah, pada generasi sekarang nih, nah pada dapat yang berminat generasi muda terhadap dakwah digital ini dapat meningkatkan penghasilan pendapatan yang monetisasi. Nah, pada dapat pendapatan dari monetisasi. Nah, apa sih tantangannya? Nah, tantangannya nih konsistensi dalam membuat konten. Nah, ini harus konsisten. Nah, terhadap persaingan pada konten lainnya yang sangat ketat. Nah, ini harus menjaga akurat materi keislaman. Terus ada kursus online PAI dan akhlak. Nah, apa sih peluangnya? Nah, peluangnya pada kursus online PAI dan akhlak ini fleksibel dan dapat menjangkau peserta didik dari berbagai daerah seperti biaya operasional relatif rendah,
Nah, yang seperti kita ketahui ya, kursus kalau offline nih kan, mana buat yang daerah jauh. Nah, jadi pasti dia membutuhkan biaya. Nah, eh, jadi dibikinlah kursus online supaya yang anak-anak yang ingin kursus dia tidak mengeluarkan biaya untuk biaya keberangkatan. Nah, dia bisa membiayakan kursus saja. Nah, terus ini cocok dengan perkembangan teknologi pendidikan. Nah, tantangannya nih keterbatasan interaksi langsung. Nah, walaupun kursus ini tidak bisa berinteraksi langsung, tetapi bisa melewati ponsel, laptop, nah alat-alat digital lainnya. Nah, ini membutuhkan kemampuan teknologi. Nah, ini sangat membutuhkan teknologi. Nah, ini dapat menjaga motivasi belajar peserta didik. Nah, pada peserta didik ini sangat membuat termotivasi ya kan, karena dapat dapat kursus dengan secara online walaupun tidak bisa bertatap langsung. Nah, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan dalam bidang pendidikan agama Islam memiliki peluang yang sangat besar jika dikelola secara profesional, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.